Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat, Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Mas Klik, sehat ya? Sehat. Lama kita nggak ngobrol lagi. Iya, Ustaz. Saya dengar gimana Ustaz? Sehat selama ini? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap bersemangat, jalani aktivitas dengan baik, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Gimana? Topik apa nih yang mau kita diskusikan? Child Free Day gitu ya. Child Free Day. Hari saat orang berpikir untuk tidak memiliki keturunan. Betul. Baik, saya kira ada 3 hal ya yang penting untuk dinilai. Yang pertama, kecerdasan itu kan mesti diukur ya. Setiap pendapat itu kita hormati, kita hargai. Setiap orang bisa berpendapat, mengemukakan apa yang terlintas di benak pikirannya, tapi juga mesti ada nilai, norma-norma, bahkan struktur nilai ini menjadi sebuah hukum yang bisa memberikan arahan atau batasan-batasan pada sebuah pemikiran, sehingga tidak bergeser dari nilai-nilai kebaikan yang disepakati ya oleh manusia pada umumnya. Kalau semua orang bebas mengutarakan isi pendapatnya, nanti akan bercampur antara sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Kemudian dari situ kan berpotensi diaktualisasikan atau diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Sekarang kalau orang sedang berpikir kata-kata kotor, terus keluar kotor begitu saja, apakah itu dihargai sebagai sebuah pendapat? Saya bersepakat dengan Anda dan kesepakatan kita atas dasar misalnya satu keridhaan bersama untuk berkata-kata kotor misalnya kan kepada siapapun, ya itu kan tidak bisa dianggap cerdas juga walaupun kita sama-sama sepakat di sisi ini. Nah, karena itulah kita menolak dalam berpendapat itu paham liberalisme, karena ada kebebasan yang tidak terkontrol di situ, mesti ada kontrolnya, baik itu hukum positif ataupun juga di hukum agama atau norma yang berlaku dalam adat, ya, dan juga paham relativitas yang tidak juga terpola ya atau terbatasi oleh nilai-nilai tadi, baik hukum dalam hukum positif ataupun hukum agama atau norma yang berlaku. Sekarang kalau seseorang berkata misalnya itu kan relatif pemahaman Anda saja, coba bayangkan kalau dibawa ke ranah hukum dalam persidangan, ya hakim memutuskan bahwa Anda bersalah dihukum 3 tahun penjara, itu kan persepsi Pak Hakim saja, itu kan relatif Pak Hakim. Bapak memandang salah, tapi kan menurut saya benar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menguji kalau sesuatu itu salah atau benar? Tentunya mesti ada alat ukur. Alat ukur ini apa? Salah satunya adalah pandangan dari agama, sudut pandang agama yang memang bagian dari fitrah kehidupan. Jadi kita itu kan ada 3 kan, ya penyusun dari kehidupan kita itu. Ada jasmani, jasad kita, fisik tubuh kita, yang kedua akal pikiran kita, yang ketiga rohani kita, roh kita. Masing-masing perlu nutrisi. Ya, dan ini akan ditimbang dari 3 kebutuhan pokok ini menjadi fitrah. Fitrah jasmani butuh makanan, butuh nutrisi. Fitrah akal, pikiran itu butuh makanan juga dalam bentuk pembelajaran. Fitrah rohani itu butuh nutrisi dalam bentuk apa? Agama. Karena itu fitrah untuk keberagaman itu bagian dari kebutuhan hidup manusia. Karena itulah agama datang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, memberikan arahan hidup dan nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, sekarang setelah kita sepakat ini, saya ingin kita sepakat dulu gitu ya, bahwa dalam konteks berkehidupan itu kita nggak bisa bebas, ya, karena kita berhidup bersosial dengan orang banyak, mesti ada kesepakatan komunal gitu, ya. Dan hukum terbaik untuk memberikan arahan tentang hidup bersosial itu adalah petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan, hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini nanti yang akan diberikan ada dalam konteks nanti langsung, ya, take by given, jadi kita ambil setelah Allah berikan lewat para nabi, rasul, gitu kan. Atau yang kedua ikhtiar manusia yang menurunkan hukum-hukum tadi dalam konteks kehidupan. Allah menyampaikan jujur, terus kita bikin hukum tentang konsep kejujuran dalam pemerintahan, misalnya kan, dalam kehidupan bersosial. Nah,
dalam kasus child free ini, sekarang kita ambil sudut pandang agama dulu ya, karena kita bincangannya kan dalam konteks kehidupan spiritual ya, beragama, dan bisa diambil juga dari turunan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sudut pandang di Barat misalnya, atau di negara lain lah, nggak harus Barat, masuk ke Indonesia nggak bisa kita langsung ambil begitu saja. Ya, kita kan punya dasar kehidupan bernegara, Pancasila, punya cara pandang tersendiri. Ya, punya wawasan tersendiri, wawasan kebangsaan. Nggak boleh kita bawa misalnya paham dari luar ke sini langsung dipraktekkan. Lihat dulu selaras nggak dengan nafas kehidupan berbangsa kita. Apa diantaranya? Ada Pancasila. Sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Turunan ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Pasal 29 ayat 1-nya untuk negara. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya itu untuk kita. Ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam konteks kepercayaan kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim, maka kita memiliki sumber hukum. Apa itu? Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sekarang bagaimana child free yang dinilai oleh Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW dalam sudut pandang Islam. Kita sebagai seorang muslim. Sepakat nggak sampai situ? Sepakat. Nah, kalau sepakat, iya, ada sepakat, baru kita uraikan turunan hukumnya. Jadi saya ingin kita menyadari dulu gitu, bahwa setiap pandangan itu mesti kita hormati, ya kan? Mesti kita hargai, tapi mesti dinilai juga. Ya, apakah ini pandangan tepat atau kurang tepat yang harus diluruskan? Apakah baik atau kurang baik? Yang kurang baik kita perbaiki, yang baik kita teruskan, ya kan? Baik. Sekarang child free. Keinginan berumah tangga dengan kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan. Sekarang saya tanya begini, Mas Klik sudah menikah belum? Nah, udah punya anak? Sama berarti kita ya. Pertanyaan saya begini, pada umumnya kalau orang ingin menikah itu harapannya apa? Satu, saya tidak bicara Mas Klik pribadi ya, pada umumnya gitu. Pada umumnya. Ya. Satu apa? Ingin punya keturunan kan? Iya. Ya, umumnya ingin mewujudkan rasa cinta yang telah terpadu gitu kan, dalam sekian waktu. Satu, maka ketika kemudian terjadi akad, jadi pernikahan, ya, kemudian mulai di pelaminan dan sebagainya, maka itu telah terwujudkan yang pertama, ya kan? Perpaduan kasih dalam bentuk hubungan seksual, ya kan? Itu jelas. Kemudian yang ketiga, yang nggak bisa dipungkiri juga, apa itu? Yaitu harapan untuk mendapatkan keturunan. Karena itu, mendapati keturunan dalam konsep pernikahan, dalam sudut pandang manapun, itu sebetulnya bagian dari fitrah berumah tangga. Ya, karena ini adalah bagian dari fitrah kehidupan berumah tangga, maka wajar kiranya bila Islam pun dalam sudut pandang sumbernya itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW memberikan perhatian yang besar tentang ini. Karena itulah kita temukan banyak di ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW, arahan-arahan untuk menghadirkan visi berumah tangga ini guna melahirkan keturunan yang terbaik. Ya, ini penting saya sampaikan dulu, karena ada statement yang saya dengar juga, kan di Al-Quran nggak ada kewajiban harus punya keturunan. Ya kan? Nah, ini cara baca yang kelihatan seperti benar, tapi sesungguhnya tidak memahami konstruksi hukum dalam Islam. Ya, jangankan konstruksi hukum, cara membaca Al-Quran dalam konteks membaca hukumnya pun diduga keras tidak memahaminya. Ya, karena dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang secara langsung mutlak disampaikan. Ada bahasa-bahasa yang diberikan dengan kiasan-kiasan, dengan isyarat-isyarat, ya, karena hikmah-hikmah tertentu. Coba Anda bayangkan kalau misalnya di ayatnya ada yang mengatakan setiap yang menikah wajib punya keturunan. Bagaimana kalau dia misalnya sedang diuji oleh Allah dengan kondisi tertentu yang belum memungkinkan dia melahirkan satu keturunan misalnya, ya, dalam keadaan tertentu, dan dia terus mencoba berikhtiar misalnya, ya kan? Jadi kan sesuatu yang akhirnya tidak sesuai kan, ya, dengan konteks kehidupan yang dia alami gitu. Karena itu isyarat-isyarat yang ditampilkan oleh Al-Quran adalah pertama, bagaimana berikhtiar untuk mendapatkan keturunan sebagai tadi, ya, perwujudan untuk melengkapi diantara fitrah kehidupan berumah tangga.
Contohnya apa? Nabi Zakaria, ya, mohon kepada Allah supaya dikaruniai keturunan dalam keadaan baru awal rumah tangga, sampai diilustrasikan Quran surah 19 Maryam, ya, ayat 4 sampai dengan ayat 9 itu, ya, sampai rambutnya memutih. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su saybah wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak berhenti mohon dari rambutku hitam, ya, sampai rambutku memutih, sampai fisikku letih. Aku nggak pernah putus asa memohon supaya diberikan keturunan. Anda bayangkan, seorang nabi berharap punya keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah ke-37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan yang saleh. Ya, bahkan bagi para yang masih single, kan beda antara jomblo dengan masih single, ya. Apa bedanya tuh? Kalau masih single itu status, kalau jomblo itu nasib. Ya, jadi kan masih ingat doa di Quran surah 25, ya, ayat 74 itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, anugerahkan kepada kami calon-calon pasangan kami, calon istri, calon suami, kan? Kemudian keturunan kepada kami yang dia menjadi pemimpin di masa depan dalam bidangnya masing-masing, pemimpin keagamaan, pemimpin dalam kehidupan dunianya dengan cara-cara yang baik. Jadi banyak ayat di Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita untuk memohon kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya fitrah kehidupan rumah tangga itu lewat keturunan. Kenapa? Ya, question mark-nya itu, atau the big question itu, kenapa gitu ayat itu mesti muncul? Ya, pertama, dalam konsepsi spiritual kita sepakati bahwa kehidupan kita itu kan nggak berhenti di dunia, ya kan? Meninggal, berpindah alam, pindah dimensi, alam kubur, kemudian ke akhirat. Itu kita yakini kan sebagai muslim, ya. Al-Baqarah ayat 4, wabil akhiratihum yuqinun. Dan dalam kehidupan akhirat kita yakin, berarti ada kehidupan setelah kita wafat meninggalkan dunia ini. Baik. Setiap orang yang berpindah itu menuntutnya memiliki bekal. Mas Klik dari sini mau tugas kerja ke Malaysia, butuh bekal nggak? Ya, jangankan ke Malaysia, dari sini Bekasi ke Cilacap aja butuh bekal, kan? Dari Bekasi mau ke Sumatera butuh bekal. Sekarang masa sih mau pindah ke alam kubur nggak bawa bekal? Mau pindah ke akhirat nggak bawa bekal, kan? Nah, sekarang yakin nggak setiap orang bekalnya cukup? Nah, itu dia. Belum tentu kan? Nah, kan? Sekarang kita di dunia berharap pada teman, pada kerabat, pada tetangga, pada orang tua dan sebagainya. Pun demikian ketika kita akan pergi jauh menuju perjalanan yang lebih jauh ke akhirat nanti, butuh kita support. Dan support terbaik itu diantaranya dari keluarga kita. Ya kan? Dari keluarga. Karena itulah ada ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran bahwa anak-anak keturunan itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Dengan amal soleh mereka, dengan doa-doa mereka, dengan kebaikan yang telah mereka tenun. Misalnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24, ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, ada anak-anak soleh, anak baik yang masuk surga bisa menggandeng bapak ibunya. Ya, kemudian kerabatnya, itu kan? Kemudian juga bahkan keturunan-keturunan yang lain. Quran surah 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan para ayah ibu yang beriman diikuti anak cucunya, keturunannya semua beriman, beramal soleh, kami kumpulkan di surga saling menyatukan. Masih ingat di hadis Nabi, yang hadis Muslim? Ini kan viral hadisnya. Di Kitabul Wasiyah, malah pesan kuat yang sangat penting disampaikan. Namanya Kitabul Wasiyah. Kitab pembahasan tentang pesan penting yang harus disampaikan. Ya, mimma yalhiqul insan binas thawab ba'da wafati. Apa yang akan diteruskan, diperoleh oleh manusia ketika wafat dari pahala. Jadi dia walaupun wafat pahalanya tetap mengalir gitu. Ya, nomor hadis 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini sangat populer hadisnya. Idza matal insanu inqata'a sa'iru 'amali illa min thalathah. Ketika seorang manusia meninggal, terputus semua amalnya yang melahirkan pahala kecuali 3. Ya, sedekah jariyah, ya, kebaikan yang mengalir terus pahalanya, seperti kita nyumbang untuk renovasi masjid, karpet masjid, mushaf, ya kan? Ketika dipakai pahala mengalir, kita meninggal mushaf masih ada, gitu kan? Nah, kemudian apalagi waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Jadi dalam tinjauan spiritual, keturunan yang soleh itu aktifat terbesar untuk orang tua. Investasi dahsyat itu. Jadi doa anak itu ke orang tua luar biasa.
Saat orang tua masih hidup juga memberikan ketenangan, saat sudah wafat pun memberikan aliran pahala. Ke alam kubur memberikan cahaya. Ya. Dan ada fungsi dalam kehidupan dunia juga. Jangan salah itu. Ya, apa fungsi kehidupan dunia? Saya gambarkan beginilah. Pasti kerja, capek, berat, tuh kan? Terus pulang ke rumah dapetin anaknya yang baru usia 3 tahun. Iya. 3 tahun kan baru bisa jalan, lari kecil, bicara kan dikit-dikit. Tiba-tiba dia sedang di kamar, dia mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya. Bagaimana perasaannya? Wah, itu tidak bisa digambarkan. Oh iya, apalagi sudah nggak bisa gambar, nggak bisa digambarkan, ya kan? Iya. Sekarang Anda pernah capek luar biasa pulang ke rumah, lihat anak 3 tahun sedang ikutan ruku, sujud sama ibunya. Ya, lihat ibunya biasa sholat, lihat anak 3 tahun sholat, perasaan kita bagaimana? Ya kan? Nah, terus itu baru spiritual, belum yang konteks kehidupan dunia. Bukankah orang tua senang lihat anaknya diwisuda? Bukankah orang tua senang lihat anaknya sudah bisa berdiri, sudah bisa bicara? Terus ketika ibunya sedang gelisah, anaknya kecil 4 tahun datang, Mama kenapa menangis? Aku usap ya pipinya. Gimana perasaannya? Nah, karena itu pendapat-pendapat tentang child free yang dikemukakan, umumnya kalau kita menduga bahkan dari sejak kehidupan jahiliyah dulu ya, kan ada juga orang tua yang tidak berkeinginan keturunan hadir di sekitarannya. Ini bukan hal yang baru sebetulnya. Bukan hal yang baru. Ya makanya ada beragam ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menegaskan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya kan? Jangan kalian sampai mengeksekusi anak-anak kalian karena takut kemiskinan, ya takut nggak dapat rezeki gitu. Itu sudah ada sampai ayat itu turun menegaskan itu. Ya, jadi jangan khawatir dengan keturunan, bahwa kata-kata Allah langsung menyampaikan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di ayat lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Boleh jadi rezeki orang tua itu justru dititipkan kepada anaknya. Betapa banyak fenomena terjadi anak menghafal Quran ini di lingkungan kita ya. Anak menghafal Quran, orang tua itu nabung-nabung buat haji, belum tentu kecapaian, nunggu puluhan tahun. Anaknya hafal Quran, diberi hadiah haji, orang tuanya ikut. Wasilah siapa? Dari anak kan? Nah, jadi kita bisa nilai bahwa yang pertama, pemikiran tentang child free itu atau keinginan untuk tidak memiliki keturunan dalam berumah tangga adalah sebuah pemikiran yang menyalahi fitrah dalam berkehidupan rumah tangga khususnya. Ya, jadi yang pertama, kalau mau disoal secara hukum positif, ya nggak bisa dituntut misalnya atau dipersalahkan secara undang-undang, ya itu kan sebuah pemikiran, sebuah pilihan hak yang tidak melanggar hukum-hukum positif, dalam arti tidak kriminal, tidak ini, tidak itu, dia menikah dengan satu konsepsi hukum yang jelas, gitu kan. Tapi apa yang dia tampilkan ke masyarakat bahwa di antara harapan berumah tangga ini adalah harapan tidak punya anak, ini adalah pemikiran yang menyimpang dari fitrah kehidupan berumah tangga yang tidak harus layak ditiru. Karena kenapa? Kondisi satu orang tidak harus mewakili psikologi banyak orang gitu. Ya, kan yang punya persoalan Anda, yang sibuk Anda, yang punya masalah Anda. Kenapa kami yang harus nanggung beban Anda? Iya. Kan? Dengan? Ya. Jadi kalau Anda punya persoalan sendiri yang kemudian persoalan itu Anda alami bersama pasangan Anda, ya Anda tidak harus mengglorifikasi atau mengeneralisasi persoalan Anda sehingga orang lain harus semua ikutan seperti Anda. Ya kan? Kecuali kalau persoalan itu adalah persoalan yang general, semua orang merasakannya gitu, menjadi beban kehidupan, dan itu pasti akan diberikan solusi oleh syariat bahkan sebelum manusia mengeluhkannya. Coba di Quran lihat, sebelum orang nanya sudah ada jawaban kan. Makanya di Islam itu menarik, setiap pertanyaan ada jawabannya. Tunjukkan pada saya pertanyaan apa yang nggak pernah dijawab, selalu ada. Tuh, jelas ya? Betul. Baik, kenapa nggak kita balik? Ya, kenapa nggak berpikir bahwa kita melihat anak yang bisa menjadi satu hiasan untuk orang tuanya?
anak memberikan manfaat untuk orang tuanya. Kalau persepsinya begitu, kenapa nggak kita tanya balik? Kenapa Anda nggak khawatir menikah? Karena khawatir mendapatkan suami seperti Firaun. Kenapa Anda harus menikah? Karena khawatir mendapatkan suami seperti Namrud misalnya. Hah? Terus kenapa kalau Anda bilangnya tadi anaknya Nabi Nuh, kenapa Anda nggak lihat istrinya juga? Ya, saya nggak mau nikah sama kamu lah. Kenapa? Takut kamu seperti istrinya Nabi Nuh. Aku juga nggak mau nikah sama kamu. Kenapa? Takut kamu seperti Firaun. Ya, nanti cara berpikir sebenarnya jadi kacau nantinya. Ya kan? Kan Nabi sudah jawab itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yubajjisani. Semua itu terlahir dengan fitrah yang baik. Saya tanya, apakah ada anak-anak misalnya baru lahir sudah berbuat dosa? Nggak ada. Saya belum pernah dengar ya, sampai dengan hari ini ada anak terlahir langsung mengatakan, "Mama, kenapa kamu melahirkan saya?" Dasar papa. Oh, nggak ada. No, anak menangis, terus semua orang gembira, nerima. Bahkan dalam hukum-hukum yang sifatnya sedang perang pun nggak boleh nyakitin anak-anak. Kenapa? Ya karena ada nilai fitrah kebaikan di situ. Jadi anak itu bersih, empty shell. Ya, shell yang kosong yang mau diisi apa aja bisa masuk gitu. Tinggal lingkungan yang dibentuk. Ya. Ya, Nabi Nuh berusaha baik, luar biasa, ikhtiarnya mengajak ini sampai ratusan tahun dan sebagainya. Ya, tapi jangan lupa pengaruh di sekitarannya itu kan memberikan pengaruh-pengaruh yang kuat tuh dalam kehidupan. Ya, makanya ya itu kan dari situ kita belajar bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita, ya. Dari kisah-kisah orang terdahulu penting kita mendidik di keluarga, tapi juga lihat di lingkungan sekitarannya. Sekolahnya dia di mana, itu kan. Kemudian dia bergaul dengan siapa. Sekarang anak masih kosong. Antum kasih tayangan yang nggak bagus, tontonan yang nggak bagus, bacaan yang nggak bagus. Ya, tiba-tiba bertemu Anda misalnya, halo bro, ngopi dulu yuk. Gitu kan? Bapaknya diajak begitu sama anak 4 tahun misalnya kan. Nah, pertanyaan terbesarnya, Anda kasih dia lingkungan seperti apa? Jadi bukan memvonis anaknya. Ya, orang tua yang berpikir lagi. Jadi kalau saya sih lebih melihat bahwa penting kita bertukar pikiran, memperluas wawasan. Cara berpikir positifnya beginilah. Kalau tadi kan bahasa-bahasa yang istilahnya merespon ya dengan tegas gitu ya. Tapi kalau kita mau mengambil jalan tengah yang lembutnya adalah berdiskusi, ya kan? Boleh jadi di situ kurangnya wawasan, ya kan? Atau misalnya boleh jadi terbawa oleh suasana pemikiran di lingkungan dia tadi kata Nabi itu. Mungkin ini kan produk yang terbawa dari lingkungan-lingkungan kehidupan yang bebas. Nah itu nggak ada kecuali di Barat. Ya, di Barat. Kalau di Barat tuh biasa itu, udah banyak itu. Dan jahiliyah udah duluan dibandingkan dengan itu. Jadi 15 abad yang lalu sebenarnya isu ini isu yang usang. Isu yang usang. Cuman kalau yang usang itu diviralkan, jadi seakan lebih baru lagi gitu. Ya, kayak misalnya pengakuan Nabi, penistaan, apa itu kan isu yang udah usang dari dulu udah ada gitu. Iya. Nah, Nabi pertama, Rasul pertama yang diutus ke bumi kan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dituduh, ya, dibikin hoax, dilecehkan, udah ada. Jadi kalau sekarang ada yang menuduh lagi, ada yang menistakan, itu usang sebetulnya. Ya, cuman karena banyak diviralkan, medianya banyak sehingga seakan-akan terkesan baru. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya terlalu diada-adakan ya. Justru keromantisan itu lebih menghadirkan suasana cinta yang lebih kuat ketika anak itu muncul. Ya, itu karena mungkin belum punya anak aja, jadi persepsinya banyak gitu. Ya, ya kita harapkan lah boleh jadi gitu ya. Dan menariknya seperti ini, hampir tidak ada ya orang tua yang memang menyiapkan fitrah benar secara visi untuk berkeluarga dengan cara yang benar ya, pernikahan yang benar, jalan yang benar, itu pasti juga akan ada fitrah-fitrah kebenaran dalam dirinya yang bergerak. Rata-rata yang mohon maaf ya berbuat sesuatu sampai tindakan ekstrim, aborsi, membuang bayi dan sebagainya, itu umumnya ditempuh dengan cara yang kurang tepat gitu, sehingga melahirkan rasa-rasa demikian. Nah, itu yang kadang-kadang memberikan satu pandangan pada orang-orang tertentu yang kekurangan informasi dari sudut pandang lain sehingga menyimpulkan, wah takut begini, takut kehilangan keadaan ekonominya terganggu, harus gini lagi, sehingga ada yang ngebuang, ada yang gini tadi, kehilangan romantisme dalam berumah tangga gitu kan. Anda ini aneh juga sebenarnya. Ya,
Anda hadir di tengah masyarakat, romantisme Anda masih ada. Kadang-kadang yang begitu punya asisten rumah tangga juga gitu ya. Ya kan, dia bisa menerima asisten rumah tangga tapi nggak bisa menerima anak, kan agak repot. Yang paling sehat kadang-kadang bukan nggak habis pikir ya, kalau habis pikir pikirannya habis gitu ya. Yang sulit untuk dicerna itu dia bisa menerima hewan tapi nggak bisa menerima anak. Betul. Ya, pernah lihat nggak? Iya. Nggak, ada orang-orang tertentu yang Allahu Akbar, bingung juga sih kadang. Habis subuh ya, orang baru subuhan atau belum subuh udah bawa hewan, terus buang kotoran di pekarangan orang gitu kan, sempet-sempetnya tuh. Malam-malam misalnya kan masukin lagi. Ada yang unik juga. Ada juga yang kadang-kadang udah punya anak belum dibangunin, hewan udah dibangunin juga. Tapi yang konteks tadi itu menarik. Dia bisa menerima hewan, tapi nggak bisa menerima anak. Dan bisa mengatakan cinta bertambah karena hewan ini, kan jadi aneh gitu cara berpikirnya. Dalam konteks lain ya, dalam konteks lain. Pada yang seperti itu sebenarnya kalimatnya gampang aja. Kalau ada yang mengatakan misalnya, kita berumah tangga, ya dengan harapan nggak harus punya anak. Ya, terus kita tinggal menanyakan saja sebetulnya, Anda itu lahir ke dunia, tercipta tiba-tiba, atau dari rahim seorang ibu? Kalau dia jawab dari rahim seorang ibu misalnya, ibu Anda saja tidak pernah terfikirkan untuk tidak memiliki Anda. Apakah Anda pernah terfikir untuk tidak memiliki ibu? Enggak deh, saya kira itu ya. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa menolak sebuah fitrah, karena hak untuk memberikan keturunan itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun berikhtiarnya itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang ada yang ingin punya keturunan, Allah berikan misalnya sesuai kemampuan dia, ya, terlihat lambat padahal ada hikmah di baliknya. Ada yang pengen cepat jadi lambat, ada yang pengen lambat pengen jadi cepat. Ada yang pengen laki-laki jadi perempuan, ada yang pengen perempuan jadi laki-laki. Kemarin petugas di masjid kita itu USG-nya Masya Allah itu, ya dilihat tuh 4 dimensi lagi, 4 apa 3 tuh. Sekarang 4 kan, itu laki-laki Pak, waktu di USG itu. Begitu keluar perempuan. Terus gitu. Sikap dia Ya tetap perempuan, ya. Enggak nangisnya lah, enggak. Perempuan laki-laki, alhamdulillah menerima. Jadi itu yang membuktikan kebenaran kan, gitu. Jadi Allah ya habul liman yasha, Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki dengan hikmah-hikmah tertentu. Jadi saya kira begini, isu-isu semacam ini yang sifatnya dalam pandangan saya tidak produktif ya. Ya, seharusnya tidak harus diviralkan gitu. Ya, dan juga anjuran kepada siapapun kalau punya persoalan-persoalan pribadi sifatnya atau pengalaman yang sifatnya pribadi yang bukan menjadi hukum-hukum general ya, konsumsi publik, sudahlah lebih baik jadi konsumsi pribadi saja, dikonsultasikan untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baik sehingga merasakan ketenangan. Kadang-kadang juga ada motif ketidaktenangan, sehingga ketidaktenangan itu ingin dicurhatkan. Nah, dan agak kurang bagusnya ada sebagian penyakit dari kejiwaan itu yang menjadikan semua orang harus memikirkan dia gitu. itu jadi persoalan. Ya kan? Dia yang misalnya kejebak di dalam lumpur, orang lain harus kenal lumpurnya juga, mikirin dia, kan jadi cepet. Yang agak repot juga adalah kok orang-orang pada ngerespon gitu, ikut mikirin, ya. Padahal mohon maaf itu bunga belum disiram, anak belum dimandiin, itu kan masih sempat ngerespon juga, ikut komen, kan sesuatu yang menurut saya tidak harus di-viralkan gitu. Dan kita dengan tampilan ini bukan ikut mengomentari, tapi mencoba untuk meluruskan pemahaman supaya yang seperti ini kembali kepada fitrahnya masing-masing. Saya kira itu Pak ya. Jadi orang itu ada yang berpikir bagus, lurus, ada yang tidak bisa berpikir, tuh kan? Ada yang salah berpikir, ada yang jadi pikiran. Nah, yang jadi pikiran ini barangkali kita turunkan supaya tensinya agak lebih enak. Sekira itu ya. menarik satu. Wah, insya Allah. Yang penting sehat, baik, ya. Jalani kehidupan tuh tenang aja lah. Ya, semua udah diatur kok, rezeki, umur udah diatur, ya kan. Jadi kalau kita berikhtiar apa adanya, nggak menuntut di luar batas-batas kemampuan kita, insya Allah hidup kita tenang. Tapi kalau kita menuntut lebih dari apa yang sesungguhnya Allah amanahkan kepada kita, itu yang bikin kita capek. Ya, keturunan sudah diatur, pernikahan sudah ada aturannya. Jadi jangan coba mengatur lagi sesuatu yang sudah teratur, sehingga kehidupan kita menjadi lebih tidak teratur pada hakikat. Saya kira itu Mas Klik ya. Terima kasih.